Izin Tuhan, selamat sore Bapak Ibu. Salam. Ya, puji nama Tuhan, sore hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah perdana setelah kita ibadah online Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita offline tapi tetap direkam dan saya sampaikan salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema terang dan gelap. Terang dan gelap. Kita membuka di dalam 2 Korintus 4 ayat yang 6. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, saya minta kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu dan Saudaraku yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 dengan tema terang dan gelap. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu. Ya memang agak sedikit takut Bapak Ibu ya. Pada waktu kita pakai masker kemudian menaikkan ujian, tentu kita ngap-ngapan ya. Ya. Dan saya pun juga khotbah memakai alat face shield ini, ya agak sedikit takut juga. Tapi baiklah Bapak Ibu, memang peraturan mengharuskan demikian. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ini dikatakan sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Apa itu gelap Bapak? Ya ternyata gelap itu, saya sangat suka dengan fisika ya. Menurut Albert Einstein itu gelap itu tidak ada Bapak. Sesungguhnya gelap itu tidak ada. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Sama saja enggak Bapak, beda. Ya, beda sekali. Beda. Jadi itu menurut teori fisika bahwa gelap itu tidak ada. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Kenapa? Karena dalam gelap tidak bisa diukur tentang intensitas cahaya. Maka dikatakan yang dimaksud dengan gelap adalah ketiadaan cahaya. Demikian juga dengan dingin. Sesungguhnya dingin itu tidak ada. Tetapi yang ada adalah ketiadaan panas atau dalam ilmu fisika disebut sebagai kalor. Itu yang tidak ada. Jadi kenapa ada orang mati? Karena dingin. Kenapa dingin? Karena tidak ada pergerakan dari material dan materi yang ada tubuh kita tidak bergerak sama sekali, itu dingin. Jadi begitu disebut dingin, segala sesuatu akan diam. Nah, bagaimana dengan kejahatan? Sesungguhnya kejahatan itu tidak ada Bapak. Tetapi yang benar adalah ketiadaan kebajikan. Sebab dari awal mula Tuhan tidak pernah mengadakan kejahatan. Tidak pernah Tuhan, kalau kejahatan itu ada, memang ada. Betapa jahatnya Tuhan karena Dia menciptakan kejahatan. Tetapi yang benar adalah ketiadaan kebajikan sehingga muncul kejahatan. Begitu pula dengan gelap. Gelap karena ketiadaan terang. Itu menurut teori fisika. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar terang ada dalam gelap. Kalau Bapak Ibu renungkan satu ayat yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-6, sebab Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang.
itu juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi maksudnya, yang dimaksud terang ada di dalam gelap itu, terang itu berbicara tentang perwakilan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, atau ketiga-tiganya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan dia minta kepada Allah Bapa untuk mengutus roh penolong yang lain, dan itu adalah Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Tidak mungkin manusia, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang menerjemahkan itu seorang manusia, salah besar, karena Alkitab mengatakan itu adalah roh kebenaran. Yohanes 14. Jadi terang itu berbicara tentang Roh Kudus yang kemudian masuk ke dalam kegelapan, yaitu berbicara tentang hidup manusia, tubuh manusia ini gelap. Allah tidak membiarkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu ada di dalam kegelapan. Tapi begitu besar kasih Allah, sehingga Allah, Roh Kudus di sini mewakili dari Allah itu hadir dalam kehidupan manusia, menerangi manusia, supaya manusia itu menemukan terang. Yesaya 63 ayat 10 sampai dengan 11. Tolong baca. Yesaya 63 ayat 10 sampai dengan 11. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka pada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Ya, di dalam Yesaya 63 ini dikatakan, tapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Dari seorang sahabat menjadi seorang musuh. Allah menaruh dalam diri semua manusia. Jadi ini kan cerita tentang orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Setiap orang, setiap hati mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi, Bapak? Di awal-awal dari perjalanan mereka menaruh hormat dan takut akan Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka kagum kepada Allah yang hebat itu. Bayangkan Bapak Ibu, dari belakang sudah ada pasukan Firaun, sementara di depan ada laut Firaun, dan mereka, bagaimana ini? Tapi kemudian Allah bertindak. Mereka melihat kedahsyatan Tuhan, tapi hati mereka berubah dari memuji-muji Tuhan, dari mereka kagum akan Allah, dari sahabat Allah, partnernya Allah. Tapi mereka berubah, memberontak. Ketika apa? Ketika mereka melanjutkan perjalanan itu dan kemudian mereka menemukan satu tempat yang tidak ada air, mereka mulai bersungut-sungut. Sehingga ayat ini muncul, Bapak Ibu, untuk mengingatkan, bukan hanya mengingatkan orang Israel pada waktu itu. Ya, ketika tulisan ini ditulis, Yesaya ini mengingatkan orang-orang Yehuda yang memberontak dan kemudian mereka tetap dalam pemberontakan. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka kemudian dibuang ke Babel. Sebenarnya sudah diingatkan, jangan memberontak, sebab inilah yang terjadi ketika mereka memberontak dan menjadikan Roh itu menjadi musuh. Dan akhirnya Roh Kudus-Nya kemudian mengambil menjadi musuh mereka. 600.000 orang yang
ada yang masuk dalam tanah dijanjikan Tuhan kecuali Yosua dan Kaleb. Musa sendiri memberontak. Roh Kudus hadir dalam tubuh manusia yang gelap. Tetapi respon dari manusia, ini cerita di sini, respon dari manusia itu tidak menerima terang itu, memberontak. Sampai akhirnya di dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian Bapak Ibu. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembalaan kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Ini kan kisah ketika mereka menghadapi orang-orang Yuda itu penganiayaan oleh bangsa Babel. Nebukadnezar. Mana Allah mereka? Dulu ceritanya itu begitu dahsyat. Mereka ingat akan zaman dahulu. Begitu pula dengan kita. Begitu pula dengan kita. Roh Kudus tahu dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah, di mana Roh Allah tinggal. Terang itu berada di dalam kegelapan. Dalam hidup manusia terang itu ada. Lalu bagaimana kita memunculkan terang itu? Atau kita biarkan Roh Kudus yang jadi terang itu menjadi musuh seperti terjadi pada bangsa Israel ini? Berapa banyak yang beruntung? Seberapa banyak orang yang protes kepada Allah? Berapa banyak orang yang menyaksikan janji Tuhan? Di manakah janji Tuhan? Bahwa Tuhan menyertai, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Tapi sekarang keadaan kami tidak baik. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kepada kita, Roh Kudus, terang itu ada di dalam gelap. Ini hidup kita ini gelap, tapi bukan berarti kita tiadakan terang itu. Kan gelap itu karena ketiadaan terang, sehingga tidak bisa diukur intensitas cahayanya. Itu kalau untuk fisika. Tapi kalau bagi kita Bapak Ibu, jangan padamkan roh. Terus sebabnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang berapa ya? Jangan padamkan roh. Sehingga hidup kita gelap. Gak mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, gak mau dituntun oleh Roh Kudus. Kita hidup menurut kekuatan kita sendiri. Artinya gelap itu. Tapi kalau kita, firman Tuhan berkata, muncul terang di dalam kegelapan itu. Kita harus akui tubuh kita ini gelap, Bapak Ibu. Tapi di dalam kegelapan itu ada kekuasaan yang dahsyat yang ada dalam hidup kita ini. Sehingga firman Tuhan tadi berkata apa? Menampilkan kemuliaan wajah Kristus. Wah, dahsyat kan? Ini wajah-wajah Kristus ini, walaupun pakai masker ini. Wajah-wajah Kristus menampilkan kemuliaan Tuhan. Dari mana? Dari kehidupan kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, tidak menganggap rendah, tidak menganggap hina orang lain, tidak mencaci maki, menampilkan ada Roh Kudus. Tapi kalau kehidupan kita ini kita biarkan terang itu gelap, menjadi satu kegelapan, ketiadaan gelap, ketiadaan terang, sehingga hidup kita ini gelap. Bahaya, Pak. Kita mengaku menjadi orang Kristen, tapi sama sekali kita tidak menunjukkan adanya Kristus dalam kehidupan kita. Tadi
Tadi pagi saya khotbah mengenai ciptaan baru. Ciptaan baru. Jangan merasa saya sudah menjadi ciptaan baru kalau kita menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen belum tentu ciptaan baru. Orang yang dibaptis baru baptis saja kemudian ini ciptaan baru, belum tentu. Tapi orang yang menjadi ciptaan baru itu adalah orang yang masuk dalam Tuhan, di dalam Tuhan, mengalami proses kehidupan sampai muncul output produk yang baru, yaitu ciptaan yang baru. Manusia yang lama sudah ditinggalkan, tapi menjadi manusia yang baru. Kenapa? Karena terang di dalam hidup kita ini kita tampilkan. Dari mana kita bisa menampilkan? Kita menyadari betul bahwa Kristus sudah menebus kita bukan dengan barang fana. Aku sudah ditebus oleh Kristus. Aku bukan milikku sendiri. Kata Rasul Paulus, katakan Bapak Ibu, hidup yang kujalani dalam tubuh ini bukanlah aku sendiri, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau Kristus yang hidup dalam aku, biarkan Dia yang nyetir hidup kita, biarkanlah Dia yang mengendalikan hidup kita. Baru kemudian di situ tampil keterangan Allah, terang yang dasar dari kegelapan. Sama seperti Yesaya 63, mempertanyakan di manakah Dia, Roh Kudus yang Dia taruh dalam hati kita. Akhirnya mereka mengalami kerinduan ketika mereka masuk ke dalam penderitaan yang besar. Mereka mengalami kerinduan, mana Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan sudah berubah dari partner menjadi musuh. Tentu Allah yang berubah jadi musuh mereka seperti dikatakan di dalam ayat yang 10 tadi. Tetapi mereka memberontak, ini alasannya. Tuhan merubah posisinya bukan tanpa alasan, tetapi mereka memberontak dan membukakan Roh Kudusnya. Maka Dia berubah menjadi musuh mereka dan Dia sendiri berperang melawan mereka. Akhirnya 600.000 orang kecuali Yosua dan Kaleb itu mati di tengah perjalanan. Yang masuk ke tanah identitas Tuhan adalah generasi berikutnya. Apakah kita mau seperti itu, Bapak? Tentu tidak. Kita harus menyadari betul dalam diri kita ini hadirnya Allah yang Maha Dahsyat. Kita menyadari bahwa tubuh kita ini gelap, tetapi kita bersyukur Tuhan yang Maha Dahsyat itu mau hadir dalam kegelapan itu. Yang perlu kita pertanyakan begini, terang di dalam gelap, lalu untuk apa terang di dalam gelap itu? Mazmur 143 ayat yang ke-10. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ini fungsi dari terang itu dalam hidup kita. Kita bisa hidup baik, Bapak, tapi bukan berarti benar. Kalau kita hidup baik, maka kita menjadi orang yang moralitas, tapi bukan orang yang hidup benar seperti kebenaran yang Tuhan ajarkan. Orang yang hidup baik itu begini, dia baik, saya balas dengan baik, baik. Tapi kalau dia jahat kepada saya dan kemudian saya katakan, kalau engkau jahat, aku bisa membalas engkau lebih dari kejahatan.
Bang. Itu kan lebih dari baju. Jika pipimu ditampar, ketika kamu tampar, beri pipi kiri. Artinya biarkanlah penderitaan itu kau terima, jangan kau balas. Sebab apa? Pembalasan itu kan aku, kata Tuhan. Jangan mengambil posisi Tuhan. Itu kalau kita mau membagikan peran, Bapak Ibu. Jadi fungsi terang itu yang ada dalam diri kita yang gelap ini menuntut pada jalan yang rata. Firman katakan jalan rata itu jalan kebenaran. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu supaya engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Artinya bukan jalan yang bengkak-bengkok, jalan yang berbahaya, bukan. Perselingkuhan banyak sekali, Bapak Ibu. Perzinahan banyak sekali. Tapi kalau orang yang dituntun oleh Tuhan, dia akan tahu jalan yang rata, jalan yang benar. Penipuan banyak sekali. Dalam segala apa saja penipuan banyak sekali. Banyak sekali. Dalam dagang, dalam gereja juga banyak sekali penipuan. Tapi kalau orang yang dituntun dalam Roh Kudusnya, terang itu bangkit dari kegelapan, dia akan jalan dalam jalan yang rata. Jadi betapa hebatnya terang dalam tubuh kita yang gelap ini. Nah, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 tadi, Bapak Ibu ya, sebenarnya ayat itu pembuka. Saya tampilkan ayat pokok tadi, itu sebenarnya ayat pembuka. Itu apa? Ini loh yang dimaksud oleh Tuhan. Maunya Tuhan 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 tadi kan di dalam, bukankah Allah telah berfirman dari dalam gelap akan muncul terang. Untuk apa? Ini Bapak Ibu. Coba baca, betapa hebatnya ini. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Waduh, kalau ini ada dalam kehidupan kita, luar biasa. Orang Kristen mulia, orang Kristen hebat, orang Kristen itu kuatnya luar biasa. 2 Korintus 4 ayat 7, kelanjutan dari ayat yang ke-6 yang sudah kita baca. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ayat yang ke-7, tolong dibaca. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ini gelap. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ini gelap. Ini gelap, Bapak. Ini yang tidak ada, yang tidak berarti, yang gelap gitu kan. Terus supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Katakan sama-sama, amin. Inilah maksud dari ayat pokok tadi. Kenapa ada terang di dalam kegelapan, dalam gelap? Gelap itu berbicara mengenai tubuh kita yang berdosa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk kita, menebus, sehingga kita berharga di mata Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita berharga di mata Tuhan, Tuhan hadir dalam tubuh kita yang tanah liat ini. Sehingga dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah, the excellency of the power ini, kekuatan yang sempurna, yang excellent, kekuatan yang luar biasa ini, ada di dalam tanah liat ini. Untuk apa? Ini kan terang, Bapak. Terang itu untuk apa? Ada di dalam hidup kita. Nah, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal,
namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab apa? Ayat 10 berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami yang gelap ini. Ada Kristus yang sudah mati, ada Kristus yang sudah bangkit bagi kami. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan kami habis akal, tetapi kami bunuh diri. Ya kan? Alkitab tidak mengatakan demikian. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Habis akal seperti jalan buntu. Orang anak Tuhan ya mengadulah, maksudnya mengadu kepada Tuhan lewat saya, lewat gambaran. Begini Pak Pendeta ya, kami gak bisa akal, kami sudah putus asa. Tapi saya katakan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saat kita sudah kehabisan akal, artinya apa? Seluruh potensi hidup kita kan sudah kita kerahkan, gagal, kita kerahkan, sasa. Iya, masih ada satu jalan. Kalau jalan di depan, samping, sekeliling kita sudah buntu, di atas masih terbuka jalan. Tandanya, Bapak, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah. Bapak Ibu percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat? Saya dengan percaya Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Kita memang kehabisan akal, tapi yang dibutuhkan di sini tidak putus asa. Tidak hilang untuk harapan untuk putus asa. Aku masih punya pengharapan. Tuhan yang tolong. Itulah kekuatan yang melimpah-limpah. Sehingga terang, yang dimaksud terang itu adalah kematian dan kehidupan Kristus. Adakah terang dalam kehidupan kita, atau kehidupan kita yang gelap ini kita isi dengan egois kita, dengan keserakahan, dengan kesombongan? Apa yang kita isi? Apakah Kristus yang ada dalam hidup kita itu menjadi terang dalam hidup kita, atau memang kita isi hidup kita yang gelap ini bukan dengan terang Tuhan, bukan membangkitkan terang Tuhan, tetapi keakuan, keegoisan, keserakahan, kesombongan. Hidup kita suka-suka kita sendiri, maka sudah gelap menjadi gelap. Dan tidak ada kebajikan di situ. Itu adalah kejahatan. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu ada karena tidak ada kebajikan. Kita dingin dengan Tuhan. Seperti orang yang bercinta, itu kan ada hal yang panas. Percintaan kita dengan Tuhan itu dingin. Kenapa? Karena ketiadaan panas di situ. Ketiadaan cinta kita kepada Allah. Dan sekarang kenapa ada gelap? Gelap sesungguhnya tidak ada. Yang ada adalah ketiadaan terang yang ada dalam hidup kita. Kita sudah gelap, tetapi tetap kita isi dengan egois, dengan keserakahan, dengan kesombongan, dan masih banyak hal yang tidak perlu saya sampaikan satu persatu, nggak cukup tempatnya. Sore hari ini Bapak Ibu, biarkanlah terang kematian dan kehidupan Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul wajah Kristus, kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita memang kehabisan akal, tetapi tidak putus asa. Kita dihempaskan, tapi tidak binasa. Ya, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab kami selalu membawa Kristus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.